Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Setiawan. Nomor NIM 202105200059 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas B, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya ingin menyampaikan hasil dari PPT makalah saya yang berjudul Konsep Negara. Pentingnya bahwa memahami konsep negara dalam kehidupan bernegara, mengingat bahwa negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala kekuasaan dalam masyarakat. Teori terbentuknya negara. Pendekatan teoritis atau sekunder, yaitu dengan menyawal tentang bagaimana asal mula terbentuknya negara melalui metode filosofis tanpa menyadari bukti-bukti sejarah tentang hal tersebut, karena sulit dan bahkan tak mungkin, melainkan dengan dugaan-dugaan berdasarkan pemikiran logis. Teori ini tentang terbentuknya sebuah negara. Di antara teori tersebut yaitu ada teori hukum alam, teori kenyataan, teori kontrak sosial, teori ketuhanan, kekuatan, teori hukum murni, teori modern, teori organis, dan teori historis. Nah, beberapa teori asal mula terbentuknya negara yang dapat dilihat dari dua segi, yakni teori yang bersifat spekulatif, teori yang bersifat evolusi. Pengertian atau definisi negara. Negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan, serta memiliki pemerintah sendiri. Secara literal, istilah negara merupakan terjemah dari kata-kata asing, yakni states, bahasa Inggris, staats, bahasa Belanda dan Jerman, dan etat, bahasa Perancis. Kata state, stat, etat diambil dari bahasa Latin status atau statum yang berarti tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Arti negara antara lain sebagai berikut. Negara merupakan integrasi kekuasaan politik. Negara adalah suatu daerah atau wilayah. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah. Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintahan tersebut. Sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya, dianggap bahwa setiap negara mempunyai seperti yang dinyatakan oleh Buardiajo Miriam 2003 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai sifat-sifat berikut. Memaksa, artinya mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik secara sah, dan juga memonopoli. Sifat ini hak negara guna melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat. Sifat mencakup semuanya. Sifat ini berarti semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Unsur-unsur negara. Unsur negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintahan. Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Tanpa rakyat, mustahil negara akan terbentuk. Dan juga beberapa istilah yang erat dengan pengertian rakyat, yaitu rumpun, bangsa, nazi. Dari hak dan kewajiban tersebut, maka warga negara dapat disebutkan dalam 4 hal, yaitu status positif, status negatif, status aktif, dan status pasif. Wilayah, batas wilayah di mana kekuasaan negara itu
berlaku di luar batas wilayahnya karena bisa menimbulkan sengketa internasional. Secara umum, suatu wilayah terbagi menjadi dua, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, yang contoh perkotaan terdiri dari 3 subkomponen, yaitu nodus, internal area, dan area. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Pengertian pemerintahan negara adalah merupakan batas antara alat bagi negara dalam sosiologis, skala kebesaran yuridis yang merupakan alat negara juga dalam wujudkan tujuan secara sosiologis, yaitu apabila negara keseluruhan tanpa melihat isinya. Peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Menurut teori-teori modern sekarang, bentuk dari negara terpenting ialah negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Berbeda dengan negara serikat atau federasi ini negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Bentuk negara dapat digolongkan ketiga kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Negara sebagai pokok pembahasan ilmu pemerintahan. Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang mengatur kehidupan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama itu, disusun suatu tatanan pemerintahan sebagai sarana pelaksanaan tugas negara beserta pembagian tugas dan batas kekuasaan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Selanjutnya, ilmu yang sasarannya mempelajari tentang gejala-gejala pemerintahan dalam arti bagaimana proses penyelenggaraan kekuasaan di dalam negara itu dilaksanakan adalah ilmu pemerintahan pada umumnya. Tujuannya, negara dalam hal berpartisipasi atau mencapai tujuan negara, dan dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan memiliki metodologi filsafat ilmu dan memiliki guna manfaat, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, komentar umum tentang negara sebagai pokok bahasan ilmu pemerintahan. Saya mengutip dari menurut Poliando 2006, maka bidang penyelidikan atau pokok bahasan ilmu pemerintahan lebih fokus kepada eksekutif saja, dengan spesifik pada dinas umum. Pandangan beberapa ahli di atas yang sudah saya sebutkan menunjukkan bahwa pokok bahasan ilmu pemerintahan berkembang sesuai dengan bentuk negara yang dianut, seperti adanya perbedaan antara Eropa kontinental dan Amerika Anglo-Saxon. Di samping itu, perkembangan pokok bahasan ilmu pemerintahan juga berbeda antara kurun waktu tertentu dengan kurun waktu lainnya. Tetapi ditemukan juga kesamaan-kesamaan yang masih menjadi fokus kajian dan bahan diskusi, yaitu mengenai hubungan antara pemerintahan dan yang diperintah didasarkan pada situasi sejarah yang berbeda pada suatu negara tersebut. Jadi, negara merupakan suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan. Demikianlah makalah yang saya buat dari hasil bentuk PPT yang setelah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.